Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu hari, rumah Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu terbakar. Saat itu, beliau sedang sujud dalam keadaan sholat. Orang-orang berteriak memperingatinya. Api, api, wahai menantu Rasulullah, ada api. Tapi beliau tidak juga mengangkat kepalanya dari sujud. Saat rampung mendirikan sholat dengan khusyuk, beliau diberitahu bahwa tadi saat sujud sudah diperingatkan ada kebakaran. Beliau menjawab, api neraka membuatku lupa dengan api kebakaran tadi. Kisah yang diceritakan tersebut merupakan satu dari berbagai cerita para salafus salih tentang kekhusyukan waktu sholat. Sulit bagi kebanyakan kaum muslim mencapai derajat kekhusyukan seperti itu. Padahal banyak sekali faedah yang didapatkan dari sholat dengan khusyuk. Lalu bagaimana dengan orang yang masih belum bisa khusyuk saat sholat? Apakah berarti ia tidak mendapatkan faedah sholat? Misalnya mencegah kemungkaran. Sobat muslim, khusyuk saat sholat hukumnya sunnah, tapi merupakan sunnah terpenting. Karena tanpa khusyuk, pahala sholat bisa tidak didapatkan. Khusyuk sendiri didefinisikan Ibnu Hajar Al-Haytami sebagai kehadiran hati dan tenangnya anggota badan saat sholat. Selain itu, khusyuk bisa didapatkan bagi musolli dengan cara menghadirkan diri dalam sholat dan berhadapan serta berbicara dengan raja dari segala raja. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menyertakan hadis Nabi sebagai berikut. Rasulullah SAW bersabda, artinya, orang yang sholatnya tidak dapat mencegahnya dari kejahatan dan kemungkaran, maka tidak bertambah apapun baginya dari Allah. Selain bahwa antara ia dan Allah jaraknya semakin bertambah jauh. Hadis riwayat At-Tabrani dengan sanad sahih. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 45. Artinya, bacalah wahai Nabi Muhammad kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu dan tegakkanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sungguh, mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Ankabut ayat 45. Sebagian ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah sholat dengan khusyuk. Karena dengan kehadiran hati dan ketenangan badan saat sholat, seorang muslim kemudian akan sadar untuk menjauhi perbuatan keji dan mungkar. Dari berbagai keterangan di atas bisa disimpulkan bahwa sholat secara mutlak dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar bagi orang yang melakukannya, dan bagi orang yang belum bisa khusyuk, masih tetap terbuka kemungkinan dapat mencegah dari perbuatan buruk dengan sholatnya. Meskipun begitu, sudah seyogianya bagi seorang muslim untuk meningkatkan kualitas ibadahnya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana pencapaian lain, khusyuk pun bisa dilakukan dengan proses dan berbagai usaha. Kalau memang masih belum bisa khusyuk, hendaknya seorang muslim terus mendirikan sholat dan belajar untuk beribadah dengan khusyuk. Karena sholat diibaratkan seperti pakaian ketakwaan yang bisa melindungi dari perbuatan keji dan mungkar. Maka sungguh beda kualitasnya antara pakaian ketakwaan dari sholat yang khusyuk dengan yang tidak khusyuk. Sobat muslim, itulah bagaimana pahala orang-orang yang tidak khusyuk dalam mendirikan sholat. Semoga informasi tadi dapat berguna bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.